Pendalaman investor lokal di pasar keuangan, terutama surat berharga negara atau obligasi pemerintah, terutama pentingnya dan diperlukan di tengah ketidakpastian ekonomi global saat ini. Nah, kalau ingin berinvestasi sekaligus membangun ekonomi dalam negeri, surat berharga negara atau mungkin SBN retail ini bisa jadi jawabannya. Lalu seperti apa ya perkembangan investor SBN retail di masa pandemi ini? Saat ini kami sudah bersama dengan Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko DJPPR Kementerian Keuangan Bapak Luki Alfirman. Halo Pak Luki, apa kabar Pak? Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah baik. Gimana kabarnya Alhamdulillah. Mbak Sasa? Baik Pak Luki. Oke Pak, kalau kita lihat nih Pak, pandemi COVID-19 telah berjalan selama 2 tahun kurang lebih ya Pak ya. Dan kalau misalkan kita lihat Pak saat ini di tengah momentum pemulihan ekonomi, sebetulnya bagaimana sih Pak progres pemenuhan target pembiayaan APBN dan juga pemenuhan target penerbitan SBN retail nih Pak dalam mendukung upaya pemulihan ekonomi saat ini? Jadi bisa disampaikan bahwa bagaimana pemerintah mencoba menangani permasalahan perekonomian, salah satunya dampak dari adanya pandemi COVID-19, ya bagaimanapun juga pemerintah harus hadir untuk masyarakat, hadir untuk rakyatnya. Dalam kondisi seperti ini, misalnya pemerintah harus bisa memberikan dukungan untuk masalah kesehatan, makanya misalnya pemberian vaksin gratis dari pemerintah, perawatan pasien COVID itu ditanggung oleh pemerintah. Tapi juga pemerintah lebih jauh lagi juga memberikan bantuan kepada misalnya masyarakat terdampak, khususnya masyarakat miskin misalnya, dengan memberikan berbagai bantuan sosial atau program perlindungan sosial. Kita juga memberikan berbagai insentif, dukungan, stimulus kepada dunia usaha, utama UMKM. Nah, sementara itu kan membutuhkan biaya pastinya. Nah, sementara itu di sisi penerimaan kita pun terdampak karena tadi aktivitas ekonomi terhambat, kita ada PSBB dulu, sekarang PPKM dan seterusnya. Sehingga akhirnya bagaimana yang terjadi adalah kita membutuhkan namanya kelonggaran fiskal. Dengan kata lain, APBN ini defisitnya harus diperlebar. Dan itulah yang kita buat atau didukung oleh kita membuat namanya Perpu nomor 1 yang kemudian dijadikan Undang-Undang nomor 2. Di mana yang biasanya defisit APBN kita dibatasi 3% PDB, itu kita longgarkan. Nah, pelonggaran defisit tersebut artinya membutuhkan pembiayaan yang lebih besar. Nah, kita harus mencari kebutuhan pembiayaan tersebut yang tadi jumlahnya jauh lebih besar. Nah, sementara kondisi perekonomian itu sendiri, kondisi pasar keuangan itu sendiri, itu pun masih sangat-sangat menantang. Jadi artinya kita mencari pembiayaan, salah satunya dalam penerbitan SBN, kita tahu misalnya ya pasar keuangannya pun dalam kondisi yang tidak biasa. Nah, itu tantangannya. Untuk mendukung pembiayaan APBN itu dengan cukup baik, kita bisa memenuhi kebutuhan tersebut di tahun anggaran 2020 maupun tahun 2021. Jadi kalau kita lihat angkanya lagi, APBN 2020 itu defisitnya sebesar 6,1% PDB. Kemudian kita bisa turunkan di tahun 2021 kemarin, itu kurang lebih realisasinya sebesar kurang lebih 4,7% PDB. Masih di atas dari tadi batas 3% PDB yang dalam kondisi normal, tapi kita juga bisa mengendalikannya dengan cukup baik. Nah, per hari ini untuk tahun 2022, kalau ditanya target APBN itu defisitnya adalah sebesar 4,85% PDB. Nah, tapi kita setelah udah bulan Juni ya, kita sudah mengevaluasi kinerja APBN kita sampai dengan bulan Mei kemarin misalnya. Ya, salah satu berita baiknya dengan adanya kenaikan harga komoditas yang cukup tinggi, harga minyak, harga komoditas seperti batu bara, sawit dan sebagainya, itu ternyata juga berdampak kepada membaiknya sisi penerimaan kita. Jadi kalau kita lihat sampai dengan 4 bulan pertama, sampai bulan April, kita tuh mengalami surplus. Itu sangat jarang nih APBN bisa mengalami surplus even sampai dengan 4 bulan pertama ini. Itu berita yang sangat baik. Tapi sisi lain juga kita di sisi penerimaan, karena kita tadi harus menjaga daya beli masyarakat,
kita misalnya memberikan subsidi, termasuk subsidi untuk BBM, subsidi listrik, akan ada juga peningkatan di sisi belanjanya. Tapi overall diharapkan nanti sisi atau defisit fiskal kita, defisit APBN kita tuh bisa lebih rendah dari 4,85% PDB. Nah, dengan kebutuhan masih adanya kebutuhan defisit tersebut, berarti ada kebutuhan untuk menutupi mencari pembiayaannya. Salah satunya dengan cara tadi penerbit SBN, mencari dukungan support dari lembaga multilateral, itu yang kita lakukan. Tadi pertanyaannya bahwa sampai dengan akhir Mei kemarin, pembiayaan kita itu telah bisa menutupi kurang lebih 31% dari target. Jadi masih sangat on track ya. Sumber pembiayaan kita itu ada dua yang paling besar. Paling besar itu datangnya dari penerbitan surat berharga negara, baik yang konvensional maupun yang sukuk, baik yang rupiah maupun yang non-rupiah. Kita menerbitkan juga misalnya dalam bentuk US dollar, ada Eurobond dalam bentuk euro, ada Samurai Bond dengan mata uang Japanese Yen misalnya. Kemudian juga kita juga ada yang penerbitan SBN untuk yang sifatnya yang besar-besar untuk investor institusi maupun yang investor retail, investor individu. Oke Pak, menarik sekali tadi yang Pak Luki bilang. Tapi kalau kita melihat gitu ya Pak, kalau dari segi investor gitu masyarakat Indonesia, justru menariknya selama pandemi minat masyarakat untuk berinvestasi justru meningkat ya Pak ya. Nah bagaimana sih Kementerian Keuangan melihat kesadaran masyarakat untuk menempatkan dananya, terutama di SBN Retail selama pandemi ini Pak? Memang ada fenomena menarik nih selama pandemi ini, jadi kita coba amati. Jadi ketika pandemi, adanya pembatasan pergerakan mobilitas masyarakat dari PSBB atau PPKM dan sebagainya, itu membuat masyarakat juga jadi lebih banyak diam di rumah. Yang biasanya pergi ke kafe, nonton bioskop, event travel, itu kan tidak bisa dilakukan selama pandemi. Sehingga mereka punya tambahan disposable income. Nah, terutama untuk yang golongan menengah ke atas ya. Nah, disposable tambahan income ini mau diapain nih? Akhirnya mereka dipakai untuk berinvestasi tentu saja. Nah, salah satunya pilihannya adalah SBN Retail. Kedua, fenomena kedua kita lihat juga, kita observasi adalah itu juga pandemi ini menyadarkan masyarakat pentingnya kebutuhan adanya dana-dana darurat. Jadi semacam wake up call, oh kalau ada kejadian-kejadian sifatnya emergency, kita harus siap nih. Nah, jadi mereka sudah mulai menyisihkan nih bahwa kita butuh suatu dana yang bisa memang harus dimanfaatkan ketika dalam kondisi darurat. Nah, jadi mereka berinvestasi lah, tapi dengan tujuan untuk tadi dalam keadaan darurat. Nah, fenomena tersebut akhirnya terrefleksikan dalam bentuk ya minat investasi masyarakat itu justru bertambah dalam masa pandemi ini, dan juga terrefleksikan juga dalam peningkatan minat untuk pembelian SBN Retail kita. Nah, kalau kita SBN Retail kita kan punya feature-nya, karakteristiknya. Jadi kalau kita lihat di luar sana begitu banyak instrumen investasi. Kalau kita punya dana berlebih, kita ingin berinvestasi, kita bisa ada opsi membeli properti, membeli tanah, berinvestasi di emas, membeli saham, deposito, bahkan sekarang ada kripto. Nah, jadi yang paling penting itu adalah untuk para investor, apalagi investor pemula, bagaimana kita harus bisa mengenal feature karakteristik dari instrumen investasi tersebut sebelum kita mengambil keputusan investasi di mana. Kalau rumus saya sih namanya 2R dan 2L. Apa tuh Pak? 2R itu ada nomor 1, return. Gimana punya kita berinvestasi kan mengharapkan return kan. Oh, returnnya ada menawarkan 5% setahun, ada menawarkan 10%, bisa 30% setahun, dan seterusnya. Tapi jangan lupa, yang kedua itu, R yang kedua adalah risiko, risk. Ya kan? Nah, biasanya nanti kalau dengan return yang tinggi, itu ada juga diimbangi dengan risiko yang tinggi juga biasanya. Iya, karena orang biasanya pengen returnnya tinggi doang Pak, tapi nggak memikirkan resikonya. Jadi itulah dua sisi mata koin yang harus kita lihat. Kita harus lihat returnnya, kita memang lihat return, tapi jangan lupa lihat risikonya. Itu harus kita pertimbangkan. Ya memang namanya orang mungkin minat atau risk appetite-nya itu beda-beda. Ada yang memang risk taker, ada yang risk averter, yang dia nggak suka risk,
itu dikembalikan kepada masing-masing individunya. Tapi yang penting poinnya adalah masing-masing individu tersebut harus mengerti produk investasi yang akan dibeli atau yang akan digunakan oleh mereka. Nah, jadi udah risk, ada return dan ada risknya. Baru yang kemudian 2L yang kedua itu adalah dia harusnya logic dan legal. Ya, jadi kalau ada yang menawarkan, wah ini bisa return 50% setahun, bisa 10% sebulan, logis nggak? Gitu kan. Nah, itu biasanya diimbangi aja dengan yang L yang kedua, legal apa enggak. Nah, kalau ada apa-apa, kalau legal itu kan kita ada perlindungan hukum, perlindungan konsumennya. Kalau nggak ada, ya itu akhirnya itu yang disebut investasi bodong, investasi abal-abal. Nah, dengan itu, kemudian kita sesuaikan tujuan investasi kita untuk apa. Oh, ini untuk jangka pendek. Oh, untuk dana darurat. Oh, untuk jangka panjang, untuk membeli rumah dan sebagainya. Pilihlah instrumen investasi yang paling cocok dengan kita. Oke, jadi tadi harus tahu ya Pak produk investasinya seperti apa. Jangan sampai hanya mengharapkan return, tapi tadi tidak memikirkan dari segi legal, logis, dan juga risiko. Jadinya kapok kan Pak untuk berinvestasi ya Pak ya. Nah tapi kalau misalkan tadi berbicara soal SBN Retail, melihat dari perkembangannya, sejauh ini seperti apa sih Pak perkembangan investor SBN Retail, khususnya di Indonesia selama pandemi nih Pak, peningkatannya berapa persen sih Pak? Coba kita lihat dulu tadi feature karakteristik dari SBN Retail. SBN Retail itu ini produk investasi, instrumen investasi SBN yang diterbitkan oleh pemerintah. Jadi insya Allah aman, karena itu dijamin oleh pemerintah. Yang kedua kita lihat juga biasa tadi soal return. Nah, karena SBN kan kita return itu dalam bentuk kupon. Nah kuponnya itu kita bisa lihat juga cukup kompetitif dibandingkan dengan karena produk-produk yang serupa. Tadi kan kalau soal risikonya insya Allah aman, returnnya pun cukup menarik, sangat kompetitif. Nah berikutnya lagi untuk SBN Retail kita ini kita sudah memakai namanya platform online ISBN. Jadi sekarang para investor, para calon pembeli SBN Retail kita itu bisa mengakses SBN Retail kita ini melalui handphone karena semua sudah secara online. Kita bisa memesannya dengan handphone secara online, membayarnya juga secara online, sangat mudah. Nah itu kan ini dan kita sudah memakai platform online itu justru sebelum pandemi sebetulnya. Jadi ketika masa pandemi orang nggak boleh keluar dari rumah, mereka masih dimudahkan dengan bisa melakukan investasi, membeli SBN Retail kita itu secara online. Nah jadi sangat mudah karena kita bisa diakses anywhere, anytime, 24/7 ya kan ketika masa penawaran. Jadi itu sangat mudah. Dan berikutnya juga, nah ini kita berinvestasi tadi mengharapkan return. Tapi untuk produk SBN Retail kita ada karakteristik atau feature yang nggak dimiliki oleh instrumen lain, yaitu kita berinvestasi sambil membangun negeri. Karena dana ini akan digunakan oleh pemerintah untuk membiayai APBN, untuk membiayai pembangunan. Jadi insya Allah ya kita juga punya tujuan ada tujuan lain itu bahwa kita juga bisa ikut membangun bangsa ini, negara ini. Itu feature yang mungkin nggak dimiliki oleh instrumen lain. Nah saat ini kita sedang pemerintah, Kementerian Keuangan sedang memasarkan namanya SBR 011. Jadi kalau SBN Retail kita itu tadi ada dua jenis. Ada yang pertama konvensional dan sukuk atau berbasis syariah. Nanti masa pengeluaran itu berbeda-beda. Nah, kemudian masing-masing instrumen itu pun ada dua jenis. Ada yang sifatnya tradable, jadi setelah kita dibeli bisa diperjualbelikan di pasar sekunder, atau yang non-tradable. Non-tradable itu kita hold terus, kita pegang terus sampai dengan jatuh temponya. Ada nanti masa diizinkan untuk bisa mencairkan cuma sekali aja fasilitas tersebut. Tapi secara umum kita sebutnya non-tradable. Nah, SBR 011 ini sifatnya konvensional dan non-tradable, tenornya 2 tahun. Kalau kita lihat kuponnya, kita lakukan sebesar 5,5%. Nah, khusus karena dia non-tradable, ada fitur tambah menarik, yaitu namanya floating with floor.
Jadi kuponnya kita itu akan disesuaikan dengan gerakan suku bunga BI, Bank Indonesia atau BI rate. BI rate 7 days repo rate, reverse repo rate sebetulnya. Jadi ini yang menariknya nih, floating rate floor itu artinya apa? Kalau BI rate-nya naik, kita pun akan kita sesuaikan kuponnya, kita naikkan. Tapi kalau BI rate-nya turun, nggak akan kita turunkan karena ada floor-nya tadi. Ada batasan. Ada gitu ya, batasnya Pak? tadi, yang tadi sebesar 5,5%. Jadi kalau misalnya bulan depan BI rate menurunkan, tetap 5,5%. Tapi kalau BI rate-nya dinaikkan, dia bisa akan disesuaikan. Tapi penyesuaian memang dilakukan per 3 bulan. Nah, dengan feature ini, saya pikir ini akan sangat-sangat menarik bagi masyarakat. Itulah cara kita bagaimana terus berinovasi, berkreasi, supaya instrumen ini tetap menarik untuk masyarakat. Kita bisa terus memperluas basis investor domestik kita. Oke, dengan berbagai fitur tuh Pak yang dimiliki oleh SBN Retail, terutama yang mungkin tidak dimiliki oleh instrumen investasi lain tadi ya Pak, sambil menyelam minum air, sambil investasi, tapi juga kita bisa sambil membantu pemulihan ekonomi Betul. negeri ya Pak ya. Ya. Pak, kita akan lanjutkan lagi dialognya sangat menarik khususnya terkait dengan SBN Retail, tapi usai jeda ya Pak ya. Dan Invest Time on Location akan kembali usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami.